Halo semuanya, nama aku Valina Rizky Paramita, bisa dipanggil Valina dari Teknik Geologi, Institut Teknologi Bandung, Angkatan 2019. Nah, jadi aku sudah tertarik pada teknik kimia memang sejak setelah lulus SMA. Namun Tuhan berkehendak lain, aku tidak diterima di ITB, namun di UPN. Nah, namun aku tetap dalam 1 tahun itu aku berjuang untuk mendapatkan ITB lagi, namun aku juga tetap kuliah di UPN di teknik kimia. Lalu setelah menjalani mungkin 1 semester, aku merasa teknik kimia bukan jalanku. Namun aku tetap ingin menjadi seseorang yang bekerja di ranah migas. Selanjutnya aku cari-cari lagi di ITB apa ya yang sekiranya jurusan yang tidak hanya berfokus di laboratorium, namun di lapangan. Nah, aku menemukan suatu jurusan yang tetap di jalur migas, namun tidak terlalu sekak apa ya, ilmiah di teknik kimia, yaitu di teknik geologi. Nah, di teknik geologi akhirnya aku memantapkan hati di sana dan juga mendaftar di teknik geologi ITB tahun 2019 dan terima. Jadi memang pada dasarnya kampus sama aja, tergantung kita memang mau di mana. Namun memang apabila tujuan kamu, cita-cita kamu itu tinggi, kejarlah selagi bisa. Nah, karena kebetulan juga ITB ini memang hanya untuk S1 itu jalur masuknya itu memang waktu itu SBMPTN atau SNMPTN juga. Jadi ada change aku untuk mencoba lagi di tahun berikutnya, kenapa aku tidak coba gitu. Di kampus di UPN sendiri, aku menemukan banyak sekali teman-teman yang keren, teman-teman yang dari berbagai latar belakang, dan juga dari berbagai daerah. Aku pun membuka mata pada saat itu juga tentang, oh begini ya ternyata lingkungan kampus. Sebenarnya tahap aku di UPN itu sangat-sangat menjadi suatu bukan batu loncatan, tapi suatu pembelajaran setahun yang sangat aku syukuri karena aku di sana dapat belajar bersama teman-teman yang bisa dibilang lebih tidak individualis ya daripada di ITB, dan juga pertemanannya sangat-sangat sehat juga gitu. Jadi mungkin di UPN itu aku belajar untuk bersosialisasi lebih banyak dengan orang-orang. Kalau dihitung-hitung untuk beasiswanya pertama kali dapat tuh ada di semester 3 ya. Pada saat itu awal-awal pandemi gitu ya, Wanda. Dan berjalan sampai sekarang semester 6, kira-kira ada 4 semester kali ya udah berjalan. Aku tuh memang mendaftar beasiswa di ITB pada saat pandemi itu kan lagi gencar-gencarnya ada apa ya, pemotongan gaji dari banyak perusahaan ya. Nah, di ITB ini membuka keringanan bagi orang tua yang terkena dampak nih dari pandemi itu. Awalnya aku nggak mau mencoba sih, namun uh, waktu untuk pengumpulan berkasnya itu diperpanjang dan diperpanjang mulu. Jadi akhirnya aku ikut daftar dan kebetulan aku mendapat beasiswa dari Yuskiantoro Group gitu untuk beasiswa UKT. Lalu di semester berikutnya aku juga iseng nih buat daftar beasiswa untuk biaya hidup, yaitu beasiswa dari Karya Salemba 4. Di sana aku mendapat beasiswa biaya hidup per bulan selama mungkin udah berjalan sekitar 3 semester ya mungkin ya, atau 2 semester ya, begitulah. Jadi memang udah sekitar setahun memang dapat yang KSI ini. Oh ya, setahun. Jadi untuk beasiswa biaya hidup ini aku dapat, namun nggak cuma beasiswa aja dan aku dapat, tapi aku dapat pengembangan diri berupa aku harus menyalurkan uh,
kepada masyarakat tentang ilmu yang aku dapat. Jadi ada namanya community development di KSE ITB dan juga KSE UPI. Kebetulan ITB sama UPI ini karena berdekatan jadinya Komdevnya bersamaan. Nah, di situ aku akhirnya belajar lebah kelulut untuk di budidaya di masyarakat di daerah UPI kebetulan, karena daerah ITB belum ada waktu itu. Namun nggak hanya Komdev aja, tapi kegiatan-kegiatan sosial selalu dilakukan di KSE. Seperti kemarin ada Hari Sampah, itu kami membuat gerakan pungut sampah di sekitar taman di Bandung, Taman Separua. Jadi kami mengungut sampah dan juga mengumpulkannya supaya lingkungannya tetap bersih gitu. Jadi bukan cuma kita diberi, tapi kita harus memberi juga balik untuk masyarakat begitu. Kebetulan di jurusanku ini magang itu nggak wajib, Wanda. Kebetulan kemarin ikut magang di semester 5. Kebetulan aku kemarin magang di salah satu perusahaan batu bara di Kalimantan Timur, yaitu di Berau, tepatnya nama perusahaannya Braukol. Waktu itu kebetulan tuh waktu ada pembukaan MBKM. Mungkin Anda juga tahu MBKM ya, program dari Nadiem Makarim. Itu kebetulan aku dapat batch pertama. Bisa dibilang batch percobaan ya, banyak banget nih lika-liku, kayak banyak prosedur-prosedur yang mungkin tidak jelas pada saat itu. Namun dengan platform itu aku memanfaatkan untuk daftar di magang di Prokol tersebut. Syarat-syaratnya tertera sih di platformnya, mungkin tiap tahun berbeda, tapi waktu itu pada saat aku mungkin butuhnya transkrip, lalu CV, dan juga sertifikat-sertifikat yang mendukung. Lalu sampai aku apply juga, dan selanjutnya ada wawancara dan akhirnya keterima gitu sih, Wanda. Jadi memanfaatkan platform yang ada sih sebenarnya, kebetulan juga.